Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita semua dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini, Rabu 20 Maret 2022, via YouTube video dalam kuliah daring yang mana semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak terpuji baik kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita pun memiliki akhlak yang terpuji pula. Baik, kawan-kawan, selamat pagi. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan juga semoga memiliki semangat yang luar biasa dalam belajar meskipun kita sudah beberapa tahun ya, atau berapa lama sudah menjalani perkuliahan secara online. Ya, meskipun cukup melelahkan, tetapi kita perjuangkan untuk niat kita dalam bertolak ini. Baiklah, yang terhormat pada Ibu Dr. Haja Ratu Sumiah MAG, selaku dosen pengampu pada mata kuliah telah pesantren, serta kepada kawan-kawan kelas PAI 6E yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nuraini, NIM 11920200179, sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Renada Gila Reksa 11920200195 dan juga Salsabila Nur Fauzia 11920202114, yang mana kita akan membahas mengenai kesolehan santri. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, dari kata soleh itu sendiri, yang mana tentunya dari setiap agama memiliki tuntunan yang harus dipenuhi oleh para penganutnya. Dan dalam Islam pun tentunya sudah tertera gitu dalam Al-Quran, orang yang beriman itu harus menjalankan atas dasar syariat-syariat agamanya secara kafah. Dan keagamaan itu tentang bagaimana manusia itu sadar akan kewajibannya sebagai hamba yang beragama, yaitu menjalankan ajaran agamanya, baik yang berkaitan dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun kebaikan terhadap sesama makhluk. Dan tak hanya itu pula, kita sebagai manusia ini diciptakan sebagai khalifah fil ard, yang mana tentunya ada kaitannya hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minalam. Jadi tidak hanya kita harus beriman kepada Allah saja, tetapi kita pun tentunya harus berbuat baik kepada sesama manusia dan juga kepada alam. Nah, tentunya untuk bisa melakukan semua hal itu menjadi khalifah fil ard memerlukan tingkat keimanan yang tinggi. Dan juga tentunya harus didasari dengan ilmu yang dapat menuntut kita dalam melakukan agar tetap berada dalam koridor aturan yang sudah ada dalam Al-Quran. Dan di dalam pendidikan pesantren, santri itu termasuk orang-orang yang mendalami ilmu agama, yang mana di sana mereka mendapatkan berbagai bimbingan dan juga berupa arahan agar senantiasa menjadi muslim dan muslimah yang seutuhnya, yaitu yang paham akan ilmu agama dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya untuk pembahasan yang lebih lanjut akan disampaikan oleh para pemateri. Yang pertama yaitu kepada Saudara Renada Gila Reksa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Nura selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi mengenai kesalehan santri terhadap eksistensi pesantren. Yang pertama, sebelum lebih lanjut, saya akan menerangkan terlebih dahulu pengertian dari kesalehan santri. Dalam KBBI, kesalehan santri berarti ataupun kesalehan berarti ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah, kesungguhan menunaikan ajaran agama. Kata kesalehan merupakan turunan dari kata saleh yang diberi kata imbuhan ke dan an. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri memberikan dua pengertian untuk kata saleh. Yang pertama, saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Lalu yang kedua, saleh adalah suci dan beriman. Kesalehan dalam Islam sangat erat dengan kehidupan praktis sehari-hari, karena itu tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Kehidupan praktis yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa usaha kesalehan itu nampak nyata dan bisa dilihat, sebab unsur lahiriahnya transparan, bahkan juga karena dikerjakan secara massal ataupun bersama-sama dengan sarana-sarana yang mencolok. Hal ini bisa kita lihat misalnya pelaksanaan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid-masjid, ataupun kewajiban berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang dilengkapi dengan sholat tarawih setiap malamnya, ibadah haji pula yang dengan persiapan yang panjang. Juga tidak jarang juga kita dengarkan darasan Al-Quran dengan loudspeaker di masjid-masjid dan sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kesalehan seorang muslim dapat terindikasi dengan melihat bagaimana muslim tersebut mampu berakhlak dan beribadah seperti yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Tentu itu semua dilakukan hanya semata agar mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT, sehingga ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun penggunaan istilah santri ditujukan kepada orang yang sedang menuntut pengetahuan agama di pondok pesantren. Sebutan santri senantiasa berkonotasi mempunyai kiai. Para santri menuntut pengetahuan ilmu agama kepada kiai dan mereka bertempat tinggal di pondok pesantren. Santri adalah julukan kehormatan karena seseorang bisa mendapatkan gelar santri bukan semata-mata karena mereka pelajar ataupun mahasiswa saja, tetapi karena ia memiliki akhlak yang berlainan dengan orang awam yang ada di sekitarnya. Buktinya adalah ketika ia keluar dari pesantren, bahwa adalah santri, dan santri itu memiliki akhlak dan kepribadian tersendiri. Karenanya setiap anak yang dimasukkan ke pesantren diharapkan menjadi seseorang yang memiliki wawasan agama yang luas, juga menjadi pribadi yang terpuji dan berkepribadian saleh. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa kesalehan santri adalah ketaatan dan kepatuhan seorang santri terhadap perintah dan larangan Allah demi mendapatkan keridhoannya dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya, pesantren telah membuktikan eksistensinya di tanah air. Pesantren telah ada setidaknya sejak abad ke-18. Meski sebagian pendapat lainnya menyatakan bahwa pesantren telah ada sejak Islam baru berkembang di Nusantara. Berakar dari sistem pendidikan dari Nizamiyah di Baghdad, pesantren menjadi salah satu ciri khas pendidikan di Nusantara. Sistem pendidikan di pesantren tak hanya mengalirkan ilmu saja, tapi juga nilai-nilai yang diturunkan oleh kiainya kepada santri-santrinya. Ia menjadi pembinaan pribadi terhadap santrinya. Dengan sistem pemondokan ini, santri meneladani kehidupan kiai, bukan hanya di lingkungannya saja, tetapi juga ketika melebur ke masyarakat. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang tak berjarak dengan masyarakat, bahkan menjadi bagian dari masyarakat tersebut, bahwa pesantren dirasakan masyarakat sekitar. Ia juga menjadi akses bagi segala lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, yang membuat pesantren dapat terus eksis dan terus sukses berkiprah dalam dunia pendidikan di tanah air adalah masih dipercayanya pesantren sebagai lembaga pendidikan terbaik oleh para orang tua bagi anak-anaknya. Tujuannya adalah agar anaknya dapat menjadi seseorang yang di samping memiliki pengetahuan umum, juga dapat menguasai pengetahuan keagamaan dengan baik, serta agar menjadi pribadi yang saleh. Terlepas dari kemasyhuran kiai dan para ustadz yang mengajar di suatu pesantren, kesuksesan suatu pesantren nyatanya bisa dilihat dari bagaimana lulusan ataupun alumni-alumninya menjalankan kehidupannya setelah mukim di lingkungan masyarakat. Kesalehan santri sebelum lulus pun sangat mempengaruhi citra pesantrennya. Semakin terlihat bahwa santrinya berperilaku baik dalam kesehariannya, semakin terpandang baik pula pesantren dan juga pengajarnya. Berikut merupakan adab santri yang menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri yang mengindikasikan kesalehan santri. Nah, yang pertama tawadu. Seorang santri pasti tawadu meskipun berilmu tinggi, karena dia sudah diberikan pendidikan dan sadar bahwa ilmu yang dia miliki bukanlah apa-apa, bukan sesuatu untuk dibanggakan. Sehingga santri meskipun sudah mondok puluhan tahun akan tetap tawadu dan mengaku belum bisa apa-apa. Lalu yang kedua, patuh pada orang tua.
Santri sebenarnya akan hormat dan patuh sama orang tuanya, terutama ibunya. Sejengkal-jengkalnya santri sama orang tua tidak akan pernah membantah orang tuanya. Yang ketiga, takzim kepada guru. Santri tahu betul bahwa setinggi apapun ilmu tidak akan manfaat kalau tidak ada takzim kepada gurunya. Ilmu boleh setinggi langit, tapi kalau kurang ajar sama gurunya, ilmunya pasti tidak akan manfaat. Lalu yang keempat, santri berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah di sini maksudnya memiliki sikap jujur, sopan santun, berkata lembut, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi ciri khas santri. Maka dimanapun santri, ia mempunyai akhlakul karimah. Pandai menghormati yang lebih tua, menghargai sesama, dan menyayangi yang lebih muda. Pantang baginya menyakiti hati orang lain, karena itu bukan akhlak yang baik. Lalu yang kelima, santri tidak mungkin meninggalkan sholat. Senakal-nakalnya santri tetap takut meninggalkan sholat. Ini semata karena pendidikan yang ia dapatkan di pesantren untuk turut tunduk dan patuh dalam mengerjakan perintah Allah SWT serta menjauhi larangannya. Yang selanjutnya, santri tidak meninggalkan baca Al-Quran dan wirid. Santri paham bahwa membaca Al-Quran bagian dari dirinya yang tidak bisa terpisahkan. Dia merasa lebih dekat dengan Allah jika dia tidak meninggalkan membaca kalamnya. Santri juga identik dengan wirid dan amalan-amalan karena santri sadar dirinya tidak akan lepas dari bergantung kepada Allah SWT. Lalu yang ketujuh, santri punya akidah yang kuat. Nah, kalau kita lihat belakangan ini banyak sekali aliran-aliran sesat yang seperti yang mengaku nabi palsu atau aliran-aliran sesat lainnya. Maka akan kita dapati bahwa tidak ada satupun pengikutnya dari kalangan santri. Banyak yang dari sarjana maupun akademisi, namun tidak ada yang berlatar belakang santri pesantren sebelumnya. Karena di pesantren para santri ditempa dengan akidah dan tauhid yang kuat. Yang kedelapan, santri cinta agama, bangsa, dan negara. Santri menyadari agama inilah yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Agama sangat penting. Tanpa agama, manusia tidak bisa hidup tanpa arah. Sehingga santri akan memegang teguh agama dan membela agama sampai titik darah penghabisan. Begitupun dengan tanah air. Santri menyadari pula bahwa dia hidup di tanah negara kesatuan Republik Indonesia yang mana untuk mendirikannya dibutuhkan jutaan darah dari syuhada, para pejuang. Santri menyadari bahwa yang memperjuangkan bangsa ini adalah para santri dan kiai yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Yang terakhir, pasti setiap santri ingin menjadi orang yang bermanfaat. Siapapun santri pasti ingin menjadi orang yang bermanfaat, sebab santri menyadari bahwa buat apa punya ilmu setinggi gunung, sedalam lautan, tapi tidak ada manfaatnya. Sehingga santri akan dengan senang hati jika ada anak yang ingin ngaji dengannya. Meski hanya ngaji alif bata istilahnya, karena artinya dia sudah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Adab serta sikap inilah yang menjadi ciri khas santri, yang mengindikasikan kesalehan santri. Dan kesalehan santri inilah yang menjadi cerminan bagaimana pendidikan yang didapatkan di pesantren. Hal ini yang menjadi daya pembeda dan keunggulan pesantren dalam hal pendidikan. Karena itu, pesona pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak redup dan bertahan, bahkan cenderung mengikuti perkembangan zaman. Setiap orang tua tentu menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Kepercayaan orang tua untuk memasukkan anaknya ke pesantren didasari dengan niat dan harapan agar anaknya kelak tumbuh menjadi anak yang soleh. Kepercayaan inilah yang membuat eksistensi pesantren terus konsisten seiring berkembangnya zaman. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Renada yang telah menyampaikan beberapa poin mengenai dari kesalehan santri dan juga adanya hubungan kesalehan santri dengan eksistensi pesantren. Dan untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Nurfauziah. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yakni mengenai kesalehan santri di beberapa pesantren. Nah, itu tuh terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama, dalam pesantren tradisional atau biasa disebut dengan pesantren salafi. Yang kedua, pesantren modern. Nah,
Dalam pesantren tradisional atau pesantren salafi, santri atau santriwati ini akan diajarkan mengenai beragam hal yang berkaitan dengan akidah, dengan akhlak, muamalat, fikih, dan lain sebagainya. Nah, santri atau santriwati dalam mengembangkan serta menyesuaikan zaman atau modernisasi sehingga dihasilkan keilmuan bagi para santri atau santriwati pesantren tradisional yang mencakup apa aja. Nah, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, mempunyai kemampuan membaca kitab kuning dengan literatur dari kitab-kitab klasik menggunakan bahasa Arab. Misalkan kitab Hikam, kitab Tanbihul Ghafilin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu santri atau santriwati terbekali ilmu gramatika bahasa Arab, yakni apa saja ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantik, dan kitab-kitab atau di mana kitab-kitab tersebut itu kitab yang wajib dikuasai oleh santri atau santriwati. Serta poin yang ketiga yaitu kitab kuning gundul akan dimaknai dengan bahasa yang mudah dipahami maupun dimengerti oleh santri dan santriwati. Nah, dalam kitab kuning gundul ini biasanya pondok pesantren salafi itu kalau dalam bahasa Sunda disebut dengan ngalogat. Jadi bukan dengan mengartikannya bukan dengan bahasa Indonesia tapi dengan bahasa Arab yang disebut dengan logatan. Yang kedua yaitu tentang pesantren modern. Nah, kalau di pesantren modern ini gimana nih? Nah, kalau di pesantren modern ini penggunaan kitab dalam mengajari santri atau santriwatinya itu di pesantren modern sama-sama belajar nahwu, sorof, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya, tetapi tidak dengan kitab kuning karena menggunakan kitab modern yang telah dimodifikasi serta penyempurnaan dari para ahlinya. Bahkan metode belajar dalam pondok pesantren modern ini berbeda. Nah, kalau di pesantren modern, belajar kitab dibuatkan sistem holakoh untuk menyesuaikan tingkat pendidikan santri atau santriwati. Sehingga faktor tersebut itu faktor atas kesolehan santri atau santriwati yang berada di pesantren modern ini terlihat dari tetap diterapkannya ilmu agama seperti pada pembelajaran nahwu, sorof, dan ilmu agama yang lainnya sebagai bentuk ketaatan maupun kepatuhan kepada ajaran agama. Nah, di pondok modern ini juga ditanamkan gitu berbahasa, misalkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mungkin untuk materi kesolehan pada santri dicukupkan sekian. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang telah menyampaikan poin-poinnya. Untuk selanjutnya ini yang terakhir mengenai dari analisis kesolehan santri di beberapa jenis pesantren. Nah, tentunya dari pembahasan yang sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu apa yang disebut dengan analisis. Dan menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu yang digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya. Nah, tentunya dari analisis ini kita bisa mengetahui gitu hasil dari implementasi para santri dan juga dalam mencapai visi dan misi pondok pesantrennya. Karena kan di setiap baik di instansi sekolah mulai dari SD sampai perkuliahan memiliki visi dan misinya tersendiri, dan sama juga gitu di pesantren juga terdapat sebuah visi misinya. Nah, dari salah satu contohnya yang di sekitar Cipadung ada Pondok Pesantren Mahasiswa Universal. Nah, di Pondok Pesantren Universal ini visinya yaitu menjadi Center of Excellence dalam pengkajian dan pengamalan nilai-nilai keislaman, inklusif, transformatif, emansipatoris, yang berorientasi mewujudkan kemaslahatan universal. Nah, tentunya dari visi ini dianalisis gitu, apa yang menjadi sebuah poin-poinnya. Nah, kemudian misinya. Dari misinya ini tentunya pengembangan wawasan dan tradisi keilmuan yang berorientasi pada tafakuh fi aldi melalui kajian ilmu-ilmu keislaman, kemudian sakofah Islamiyah secara kritis, holistik, dan mendalam. Jadi
di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal ini, kalau misalnya berdasarkan dilihat dari alumni-alumninya juga, dan juga para santrinya yang saat ini masih mondok, tentunya sangat luar biasa sekali ya kawan-kawan. Bahkan pada saat menjadi alumni pun banyak yang mengimplementasikan ilmu-ilmunya, baik dari profesi ustadz, ustazah, kemudian di kementerian, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali alumni-alumni Mahat Universal yang menduduki dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkannya di pondok pesantren. Kemudian kalau misalnya di daerah Gontor, di daerah ini ya, Ponorogo, ada Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Nah, visinya ini sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat menjadi tempat ibadah, thalabul ilmi, dan menjadi sebuah sumber pengetahuan Islam, bahasa Al-Quran, dan ilmu pengetahuan umum dengan tetap berjiwa pesantren. Kemudian ada misinya juga, ini ada beberapa poin, kawan-kawan bisa melihatnya di sini, ada membentuk generasi unggul menuju terbentuknya khairul ummah, kemudian mendidik dan mengembangkan generasi mukmin muslimin yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat. Oke, untuk di daerah Cibirunya ada Pondok Pesantren Salafiyah. Ini termasuk dari tradisional, yaitu Al-Mu'awanah Cibiru. Nah, visinya ini membentuk santri, mahasiswa, maupun siswa yang berakhlakul karimah, sehingga mampu menghadapi masa depan dan tidak gentar terhadap perkembangan zaman, dan juga pengokohan iman dan takwa. Nah, untuk misinya ini ada 4 poin. Salah satunya ini mewujudkan pondok pesantren yang mampu menghasilkan lulusan yang memahami dan mendalami ilmu agama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berbudi pekerti luhur dan berakhlakul karimah. Nah, pada analisis ini kita bisa melihat gitu dari beberapa jenis pondok pesantren dan juga dari visi misinya. Nah, maka tidak mungkin gitu kalau misalnya visi misinya itu tidak tercapai oleh para santriwan-santriwati. Kalaupun misalnya ada yang beberapa yang tidak mencerminkan dari sisi kesolehannya, itu kembali kepada dirinya. Apakah dirinya itu mampu dalam mempelajari dan juga mentaati apa yang memang diajarkan di pondok pesantren serta aturan-aturan yang ada. Jadi jadi kawan-kawan, bahwasanya untuk analisis kesolehan santri ini, meskipun misalnya ada ya yang bertanya-tanya, kenapa gitu? Kalau misalnya di pesantren masih ada beberapa yang tidak mencerminkan kesolehannya gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dari hasil analisis itu sendiri dilihat dari para santrinya, kemudian dari alumninya dalam pengimplementasian di kehidupannya itu, pada umumnya itu banyak sekali para santri dan santriwati itu yang soleh dan soleha, kawan-kawan. Nah, untuk yang tidak termasuk ke kategori tersebut, misalnya mungkin pada dirinya itu terdapat sebuah kayak kebiasaan-kebiasaan buruknya yang terbawa oleh lingkungannya. Kemudian dilanjutkan di pesantren. Nah, jadi sebaiknya memilihlah lingkungan yang baik mulai dari sedini mungkin, sehingga setelah menjelang dewasanya itu akan terbiasa dengan kecenderungan yang baik. Nah, baik, itulah beberapa jenis pesantren dari analisis kesolehan para santrinya. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan ini terdapat poin-poin yang mana ada serta sikap yang menjadi ciri khas santri, yang menjadi indikasi kesolehan seorang santri, dan kesolehan seorang santri mencerminkan bagaimana pendidikan yang ia dapatkan di pesantrennya. Dan hal ini juga menjadi daya pembeda gitu dan keunggulan pesantren. Dan dalam hal ini pun karenanya pesona pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak redup dan bertahan, bahkan cenderung mengikuti perkembangan zaman.
Kepercayaan orang tua pun untuk memasukkan anaknya ke pesantren didasari dengan niat dan juga berupa harapan agar tentunya anak-anaknya kelak tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan kepercayaan inilah yang membuat sebuah eksistensi pondok pesantren terus konsisten seiring berkembangnya zaman. Dan untuk selanjutnya ada poin pesantren tradisional, modern maupun pesantren semi-tradisional. Ketiganya tersebut sama-sama bertujuan untuk menciptakan santri yang berkepribadian soleh. Namun dalam penanaman kesolehan santrinya, tiap pesantren memiliki cara dan metodenya tersendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya setiap instansi, setiap lembaga memiliki sebuah visi misi yang berbeda. Tetapi tujuan itu tetap sama, hal-hal yang menjadikan suatu kebaikan. Nah, mungkin itu yang dapat kami paparkan dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, tinggal kirimkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.